Kamu sudah duduk nyaman di kursi pesawat ketika tiba-tiba kamu mendengar suara ding misterius yang membuatmu panik, lalu terdengar lagi suara ding berikutnya. Apakah mesin pesawatnya terbakar? Mungkin itu pertanda untuk mengambil parasut dan melompat dari pesawat. Bunyi lonceng itu memang punya arti rahasia, dan artinya berbeda, tergantung kapan kamu mendengarnya. Ding pertama yang kamu dengar adalah saat pesawat sedang ditarik keluar dari terminal. Tak lama kemudian, pilot mengumumkan bahwa pramugari harus bersiap untuk keberangkatan dan membunyikan ding kedua. Mereka siap menuju landasan pacu. Ding tunggal ketiga terdengar saat pesawat melewati ketinggian 10.000 kaki. Itu memberitahu kru bahwa sudah aman untuk bangun dan mulai melayani penumpang. Ding keempat dan terakhir yang akan kamu dengar selama penerbangan berarti pesawat sedang menurun. Pilot menyalakannya untuk memberitahu pramugari bahwa mereka telah melewati ketinggian 10.000 kaki. Mereka tahu mereka hanya punya beberapa menit untuk membersihkan dan mengamankan troli layanan sebelum mendarat. Maskapai yang berbeda mungkin menggunakan jumlah bunyi lonceng yang berbeda yang juga mengubah maknanya. Kamu bisa mendengar satu bunyi lonceng saat penumpang memanggil layanan atau ketika kru kabin saling memanggil. 3 bunyi lonceng terdengar sebelum pesan penting dari pilot. Suara mesin pesawat berubah bukan karena kerusakan parah, melainkan untuk mengurangi kebisingan bagi orang-orang di darat. Setelah pesawat lepas landas dan mencapai sekitar 1.500 kaki di udara, pilot membuat suara mesin menjadi lebih pelan untuk menghemat bahan bakar dan mengikuti aturan yang membantu mengurangi kebisingan. Ketika pesawat sudah lebih tinggi dan jauh dari area yang sensitif terhadap kebisingan, pilot akan membuat suara mesin menjadi lebih keras lagi. Hal ini membantu pesawat menggunakan lebih sedikit bahan bakar dan membuat mesin bertahan lebih lama. Satu-satunya suara mesin yang harus kamu khawatirkan adalah jika benar-benar hening. Namun bahkan ketika kedua atau semua mesin gagal, pesawat masih bisa meluncur dengan aman. Penerbangan Air Transat berhasil melakukan pendaratan darurat di Azores pada tahun 2001 setelah meluncur sejauh 75 mil. Suara dengungan yang kamu dengar saat naik pesawat adalah suara unit daya tambahan yang sedang bekerja. Mesin jet kecil ini membantu ketika mesin utama tidak menyala, seperti saat pesawat berada di darat. Unit ini menyalakan lampu agar kamu bisa melihat, membuat pengumuman dari pramugari bisa terdengar, dan membantu menjaga udara di kabin tetap segar dan nyaman. Unit ini juga menyediakan udara untuk menyalakan mesin saat waktunya lepas landas. Suara seperti gonggongan yang mungkin kamu dengar di pesawat kemungkinan besar bukan Golden Retriever di bagasi, melainkan perangkat khusus yang membantu sistem hidrolik pesawat bekerja. Pilot sering mematikan salah satu mesin setelah mendarat untuk menghemat bahan bakar. Sistem hidrolik mengira pemadaman mesin itu adalah kegagalan pompa dan membuat PTU bekerja. Kamu bisa mendengarnya dengan sangat keras karena letaknya di bagian perut pesawat. Saat pesawatmu mempercepat laju di landasan untuk lepas landas, kamu mungkin mendengar suara bergelombang dan merasakan sesuatu seperti gedebuk, 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 gedebuk. Itu bukan roda yang longgar atau ada sesuatu yang rusak. Sebenarnya itu adalah roda hidung pesawat yang melindas, lampu-lampu yang dipasang di tengah landasan. Benjolan-benjolan itu menandakan pesawat berada tepat di tengah landasan, persis seperti seharusnya. Begitu bagian depan pesawat terangkat dan roda-roda meninggalkan tanah, kamu tidak akan mendengar benjolan-benjolan itu lagi. Sesuatu yang mungkin memang perlu kamu takuti di pesawat adalah terjebak di kamar mandi. Seorang penumpang yang bepergian bersama keluarganya dari Salt Lake City ke New Orleans menunggu di kamar mandi selama 35 menit. Pintu kamar mandi macet saat penerbangan dan 2 pramugari serta seorang penumpang lain tidak bisa membukanya dari luar. 20 menit kemudian, pilot ikut membantu. Penumpang itu berusaha menendang keluar dari dalam, sementara pilot menarik sekuat tenaga dari sisinya. Akhirnya, mereka berhasil. Opsi mode pesawat di ponselmu itu bukan hanya untuk mengganggumu. Jika kamu tidak mengaktifkannya saat terbang, pesawatmu tidak akan jatuh. Dan itu juga tidak akan mengacaukan sistem di dalam pesawat seperti yang sering dikatakan. Tapi jika kamu berada di pesawat penuh dengan lebih dari 100 orang, dan hanya 4 atau 5 penumpang yang mengabaikan peringatan lalu mencoba menelpon, pilot pasti tidak akan senang. Ponselmu memancarkan gelombang radio saat kamu mencoba menelepon atau menerima panggilan. Gelombang radio ini bisa mengganggu headset yang digunakan para pilot. Seorang pilot pernah membagikan cerita tentang bagaimana saat mereka terbang dari San Francisco, ia sedang menerima instruksi penting ketika tiba-tiba terdengar suara nyamuk berdengung di telinganya. Tidak terjadi hal buruk, tapi itu memang terasa mengganggu dan berpotensi menimbulkan masalah. Kamu tidak bisa membuka jendela penumpang di pesawat, tapi ada satu jendela rahasia di dalam pesawat yang bisa dibuka dan ditutup pada beberapa model pesawat. Jendela itu ada di kokpit di sisi kanan pesawat.
seorang pilot bisa membuka jendela tersebut ketika kecepatan pesawat berada di bawah batas tertentu. Secara teori, mereka tidak akan bisa melakukannya di ketinggian jelajah karena tekanan di luar yang sangat besar. Jadi, para pilot menggunakannya untuk menghirup udara segar saat di darat, dan jendela itu juga bisa dibuka dalam keadaan darurat agar pilot bisa melarikan diri. Bandara memiliki beberapa fitur rahasia, seperti terminal VIP berbayar. Para selebriti menggunakannya agar bisa naik pesawat tanpa repotnya prosedur biasa dan tanpa gangguan para penggemar. Bandara Los Angeles dan Atlanta memiliki terminal khusus bernama The Private Suite. Mereka mengatakan biasanya butuh 2.200 langkah dari kursi mobil ke kursi pesawat, tapi hanya 70 langkah bagi anggotanya. Biaya keanggotaannya adalah $4.850 per tahun. Ada biaya tambahan untuk setiap perjalanan. Tersedia suite pribadi dengan kamar mandi, pantry layanan makanan, tempat tidur berdua, dan pemandangan landasan. Kamu juga dapat pemeriksaan TSA pribadi, serta 8 staf yang siap melayani. Bandara Internasional Newark Liberty dekat kota New York memiliki restoran VIP yang tersembunyi di balik pintu tanpa tanda. Tempat eksklusif tersebut bernama Classified dan hanya bisa diakses dengan undangan khusus saja. Banyak selebriti ternama seperti Lady Gaga, Madonna, dan Billy Idol pernah datang ke sana. Kamu juga berkesempatan diundang jika sering terbang dengan United Airlines yang mengelola tempat tersebut. Setibanya di sana, kamu harus mencari tuan rumah yang mengenakan setelan abu-abu. Kamu perlu memperkenalkan diri dan menyebutkan bahwa kamu sudah punya reservasi. Lalu mereka akan mengantarmu ke pintu masuk. Hanya ada 36 kursi di ruangan yang dulunya merupakan ruang rapat yang sebagian besar tidak terpakai. Beberapa bandara memiliki terowongan di bawahnya dan tidak semuanya bersifat rahasia. Bandara Dallas di Washington memiliki sistem loop untuk pengangkut penumpang otomatis yang menghubungkan semua terminal dan concourse. Terowongan tersebut memiliki panjang 10 mil dan dilengkapi dengan sistem penanganan bagasi, kendaraan bawah tanah, utilitas, jalur pejalan kaki, dan fasilitas pemeliharaan. Sebuah terowongan di bawah LAX dibangun agar bandara bisa diperluas tanpa harus menutup Sepulveda Boulevard. Jalan tersebut memiliki 6 lajur dan 6 tempat pemberhentian. Bandara Internasional Denver kini punya sistem terowongan bawah tanah di bawah salah satu landasan pacu dan taxiway. 6 terowongan ini membantu bandara menyimpan cairan anti-icing untuk musim dingin. Pernahkah Anda terpikir apa yang terjadi pada barang yang dikeluarkan dari saku saat proses pemeriksaan bandara, namun kemudian tertinggal di baki? Jika barangnya mahal seperti ponsel atau dompet, maka barang itu akan berakhir di bagian barang hilang dan ditemukan TSA. Namun semua koin yang tertinggal akan dicatat dalam katalog dan kemudian disetorkan ke rekening khusus TSA. Mereka menggunakan dana ini untuk meningkatkan operasi keamanan mereka, serta memberikan laporan terperinci kepada Kongres untuk menunjukkan berapa banyak uang yang dikumpulkan. Pada tahun 2023, jumlahnya mencapai $1 juta.